disinilah bicara tentang pentingnya doa, ketekunan, kegigihan dalam berdoa. Dan akhir perumpamaan apa? Sebuah pertanyaan. Jika anak manusia datang, adakah ia mendapat iman? Adakah dia melihat umat-umat Tuhan yang masih gigih berdoa? Ini templakan juga buat saya dan kita semua ya. Adakah kita tetap gigih? Gigih dalam berdoa. Mendoakan sesama. Mendoakan siapa saja. Mendoakan pendeta Anda. Marilah kita seperti janda yang gigih tersebut. Dan dengan kerendahan hati seperti pemungut cukai. Kita selalu datang bergulat ya. Bergulat dengan Allah kita, Tuhan. Berikanlah kepadaku selalu kekuatan. Aku lemah. Ya, aku selalu berdosa. Aku lemah. Pada saat kita minta, Tuhan akan memberikan kepada kita. Pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana doa itu begitu penting. Doa yang gigih itu begitu penting. Kita harus berdoa dalam medan perang yang kita sedang alami. Kita mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, untuk seluruh umat Allah. Untuk seluruh umat Allah. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Ya, setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Tapi bukan hanya untuk orang-orang umat-umat Allah. Tapi juga untuk Rasul Paulus. Ayat 19, ayat lanjutannya. Dan sampai 20. Juga untuk aku. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku. Ya, pekabaran tersebut. Ya, aku dikaruniakan perkataan yang benar. Ya, agar dengan keberanian. Jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi pekabaran. Waktu di sini. Waktunya. Buka mulutnya kapan. Dikaruniakan perkataan yang benar. Caranya. Dan juga apa? Yang paling penting apa? Injil, ya, rahasia Injil. Yang kulayani ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kita tidak dapat tidak, ya. Kita tidak dapat tidak. Kita harus dengan kata lain harus menyadari pentingnya berdoa. Ada begitu banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi karena doa. Ya, saya baru saja berbicara dengan Ibu Ferni, ya Ferni Ratu beberapa jam yang lalu ya, sampai cukup berbicara dengan beliau di telepon. Dan dia katakan suatu saat dia diminta untuk apa? Untuk mengadakan ceramah, biasa dia mengadakan ceramah di Indonesia atau KKR, dia sponsor Heavenly Light Ministry. Lalu suatu saat ada permohonan, tolong satu. Sudah ada beberapa tempat untuk mengadakan KKR, tapi sekarang dia ada permohonan untuk tambah lagi satu tempat untuk ada KKR. Dia sudah tidak memiliki budget. Ya, pada saat itu lalu dia berdoa, Tuhan, tolong, saya sudah katakan iya kepada mereka yang memohon kepada saya untuk membawakan KKR ini. Tolong Tuhan, adakan supaya dapat apa yang saya sudah janjikan untuk KKR tersebut dapat terjadi. Dan betul begitu dia buka mata setelah dia berdoa, maka satu demi satu berkat Tuhan langsung begitu ya. Cukup panjang ya ceritanya ya. Tapi bagaimana itu berkat Tuhan mulai dari suaminya yang datang. Tiba-tiba ada klien mereka yang yang memberikan, klien yang tadinya tidak dipikirkan, yang tidak dipikirkan punya uang dengan kata lain, tiba-tiba memberikan $1.000 kepada beliau. Memberikan $1.000. Pada saat gajian ditambahkan lagi uang yang di luar daripada gaji untuk ministry mereka. Dibutuhkan hanya 1.500, tapi puji Tuhan dapat $3.000 dalam beberapa waktu saja. Jadi penting sekali doa, ya. Penting sekali bagaimana dia berdoa dan Tuhan langsung dapat menjawab. Tentu saja ada doa-doa kita yang Tuhan minta untuk kita tunggu, atau yang Tuhan tolak oleh sebab mungkin doa itu tidak untuk kebaikan kita. Tapi untuk hal-hal untuk memajukan pekerjaan Tuhan, maka tidak ada yang dapat Tuhan lakukan selain memberikan. Jika kita memohonkan Roh Kudus, kita memohonkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, maka kalau kita minta roti, Tuhan tidak akan kirim batu untuk kita ya. Firman Tuhan sudah cukup jelas. Jadi tidak heran. Ellen White mengatakan bahwa mengapa, seperti pertanyaannya, mengapakah putra dan putri Tuhan enggan berdoa? Padahal doa dikatakan apa? When prayer is the key in the hand of faith. Padahal doa adalah kunci di tangan orang beriman untuk membuka gudang surga. Kita membuka gudang surga dengan doa. Di dalam gudang tersebut tempat tersimpan sumber daya yang maha kuasa. Yang tidak terbatas. Tidak terbatas.
Kalau kita bermohon pada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Walaupun mungkin seperti saya katakan tadi, jawabannya mungkin kita diminta untuk tunggu. Kita bahkan dikatakan tidak, tapi Tuhan akan apa? Tuhan akan menjawab. Tuhan selalu mendengar permohonan kita. Mazmur 55 ayat 18 bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ayat ke-17. Bahasa Indonesia sedikit berbeda, tapi bahasa Inggris tadi, bahasa asli itu ada di bahasa Inggrisnya juga ya. Di waktu petang dan pagi, di waktu petang, pagi dan tengah hari, bahasa Indonesia katakan aku cemas. Tapi bahasa Inggrisnya evening and morning and at noon will I pray. Jadi pada waktu petang, pada waktu pagi, di tengah hari aku berdoa. Itu begini ya. Aku berdoa dan menangis dan mengeluarkan suara keras ya, and cried aloud, and he shall hear my voice. Dan ia mendengar suaraku. Jadi pada saat kita berdoa, ya bukan saat kita cemas ya, mungkin lebih tepat adalah berdoa. Ya, bahasa aslinya adalah berdoa. Jadi pada saat di waktu petang, di waktu pagi, tengah hari, kita berdoa dan mengungkapkan permohonan kita kepada Tuhan, maka ia mendengar suaraku. Bukan hanya orang Kristen yang tahu pentingnya berdoa ini ya. Time Magazine, saya sudah pernah munculkan ini ya. Time Magazine ya, pada tanggal 26 Februari tahun 2018 bicara tentang bagaimana caranya supaya kita hidup lebih panjang ya, how to live longer and better. Bagaimana kita dapat umur panjang dan memiliki hidup yang lebih baik. Dan coba Anda lihat di ujung sana, ujung kanan Anda ya. Di ujung kanan itu salah satu rahasia. Ya. Apa dikatakan di situ? Di rahasia yang ditulis di ujung kanan, pray, ditulis di halaman 73 di magazine ini. Pray, berdoalah. Dan ada apa? Ada manfaat kesehatan dari iman. Orang-orang beriman yang berdoa, ada manfaat kesehatannya. Menurut orang-orang dunia ini mungkin nggak percaya Tuhan. Ya, dikatakan apa? Kita akan umur panjang dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya. Dan kalau saya sudah tidak usah lagi masuk ke ilmu pengetahuan yang menceritakan bagaimana orang-orang yang berumur panjang, entah itu di Sardinia, ya, Nikosia, atau orang-orang yang di Okinawa dan di Loma Linda, khususnya di Loma Linda, ya, bagaimana apa yang menyebabkan orang-orang Advent di Loma Linda umur panjang? Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, karena waktu yang mereka selalu berikan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, poin kita seperti pelajaran kita, mari kita gigih dalam pertempuran iman kita itu. Kita harus gigih dalam berdoa. Ya, kita harus gigih. Jadi bagaimana itu, pendeta? Mungkin ada yang tanyakan ya. Cara berdoa kita itu bagaimana kira-kira? Apakah kita harus bergulat dengan Allah? Kita berdoa itu ya kita sampai Allah dapat baru kita apa? Tidak berhenti-berhenti berdoa, atau satu kali aja kita berdoa, ya Tuhan kan udah tahu ya. Tuhan udah tahu, itu berserah aja ya. Apakah kita bergulat atau apa? Berserah, atau wrestling bergulat, atau resting ya. Sepertinya ada yang kedua-duanya ya. Kejadian 32 ayat 26 bicara bagaimana Yakub dikatakan apa? Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, utusan surga itu ya. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dia bergulat dengan utusan surga supaya permohonannya dapat dipenuhi. Apakah kita harus bergulat dengan Tuhan atau kita ya serahkan saja semuanya kepada Tuhan ya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan apa? Datang aja, serahkan Tuhan. Udah begitu aja. Tentunya dua-duanya dapat kita lakukan ya. Dan untuk melihat hal ini, mari kita lihat. Saya pernah khotbahkan ini, terus terang saja. Saya pernah khotbahkan ini tentang 4 karakter dari perumpamaan yang secara berurutan Yesus buat. 4 karakter. Dan kita bisa melihat bagaimana karakter berdoa yang mereka miliki. Ya. Perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan seorang janda yang gigih, dia datang terus kepada hakim, padahal hakim itu tidak takut Tuhan ya, tidak takut Tuhan, tidak takut manusia. Dan kita baca ya. Jadi perumpamaan seorang janda itu Lukas 18 ayat 1 sampai 8, dan perumpamaan seorang Farisi dan pemungut cukai Lukas 18 satu pasal yang sama, dan kelanjutan dari perumpamaan yang pertama. Jadi itu di ayat ke-9 sampai 14. Dan kedua ini berhubungan dengan doa. Kedua perumpamaan ini berhubungan dengan berdoa. Kenapa kita perlu berdoa menurut kedua perumpamaan ini? Kenapa? Karena konteks daripada Lukas 18 itu tertulis dalam Lukas 17 ayat 20. Apa dinyatakan di situ? Ada atas pertanyaan orang-orang Farisi. Apabila, kapankah kerajaan Allah akan datang? Maka Yesus menjawab mereka, kata Yesus apa? Kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah.
Apa artinya datang tanpa tanda-tanda lahir ya? Artinya tidak seperti yang mereka harapkan. Ya, jangan kita pikir, oh ini mesti kedatangan Tuhan ini seperti ini. Enggak. Tidak seperti yang diharapkan. Artinya kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi satu hal yang dapat kita lakukan adalah terus bergumul. Ya, kita menghadapi tantangan setan, dengan kata lain menjelang kedatangan Yesus atau sebelum kedatangan Yesus, kita akan menghadapi tantangan, tapi kita selalu harus bergumul, harus terus berserah, bergumul dan berserah, dengan kata lain ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Sesuatu yang kita tahu. Apa yang dapat kita tahu? Berdoa. Ya. Berdoa. Itulah dari Lukas 17 ini. Lukas 17 itu banyak sekali bicara tentang doa ya. Yesus yang mengajarkan untuk berdoa ya. Banyak sekali. Semua pokok-pokok tentang berdoa itu banyak dikemukakan dalam Lukas, kitab Lukas ya. Tapi mari kita langsung saja ya. Jadi yang pertama adalah janda yang gigih ya. Lukas 18 itu muncul, Lukas 18 ayat 1 sampai 14. Mulai kita baca ayat 1 ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Tidak jemu-jemu, dengan tidak jemu-jemu. Ya, menjelang kedatangan Yesus atau pada saat kita menantikan kedatangan Yesus, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu katanya, dia buat perumpamaan. Perumpamaannya cukup menarik ini. Misalnya, bukan misalnya, tapi ini dituliskan ya. Ayat 2, katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang nggak benar. Orang hakimnya nggak benar. Seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nggak takut Allah, nggak takut. Dia cuma apa? Fokus hanya kepada dirinya sendiri ya. Dan di kota itu ada seorang janda, ayat 3. Ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku, berikanlah keadilan kepadaku. Belalah aku terhadap lawanku. Ya. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ini janda ini nggak ada uang yang udah. Saya nggak mau urusin dia istilahnya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, aku tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Baiklah aku memberikan keadilan kepadanya. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu kata Tuhan Yesus setelah mengakhiri perumpamaan itu, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, hakim yang jahat itu, hakim yang tidak benar itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Artinya, Yesus berkata kepada mereka, sedangkan hakim yang nggak takut Tuhan, nggak takut orang aja mau mendengarkan, apalagi Allah. Apalagi Allah. Apakah Allah tidak mau mendengarkan? Tapi poinnya di sini, pertanyaan terakhir Yesus adalah, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Adakah orang-orang yang masih percaya untuk mendapatkan keadilan, untuk dapat dibenarkan? Orang-orang yang masih berdoa, yang masih mau berdoa kepada Tuhan. Ya, itu dia. Ia akan membenarkan mereka. Tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Itu pertanyaannya untuk kita semua, untuk orang Farisi dan kepada seluruh. Kamu mau tahu, kamu pikir tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi kamu hidup bagaikan Yesus itu nggak akan pernah datang-datang. Kamu dengan keduniawianmu dan lain sebagainya nggak peduli tentang kedatangan Yesus. Tapi di sini kita lihat ya, pada saat kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, adakah kita terus bergumul, terus dengan gigi datang seperti sang janda kepada sang hakim? Ya, itu poin pertama. Jadi pertama ada hakim yang nggak benar. Ada hakim yang tidak benar, tetapi ada janda yang mencari kebenaran, mencari keadilan. Mencari keadilan. Hakim itu bosan mendengar. Dia dikatakan apa? Dikatakan, oh kalau aku tidak jawab dia, nanti dia akan apa? Dia bahasa di sini dikatakan apa? Dia jangan sampai dia menyerang aku. Ya. Slap me in the face. Ya, bahasa Inggrisnya slap me. Jangan sampai dia tempeleng aku, artinya jangan sampai dia mempermalukan aku. Jangan sampai dia mempermalukan aku. Tapi inilah ya, hakim yang tidak benar. Tetapi kita lihat di sini, janda yang mencari kebenaran itu mendapatkan kebenaran, mendapatkan keadilan oleh sebab kegigihannya. Ya, itulah cara
janda yang berdoa dengan kegigihan. Nah, kemudian cara orang berdoa lainnya yang ke-9, ayat 9, Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perumpamaan apa yang Yesus katakan? Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, sekali lagi ini poin berdoa ya. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Waduh, dia mengucap syukur ya. Puji Tuhan kalau kita mengucap syukur. Rasul Paulus saja bilang kita harus selalu mengucap syukur ya. Mengucap syukur. Tapi apa ucapan syukurnya ya? Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia tunjuk pemungut cukai ini ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, kita sudah pelajari. Dosa itu bukan karena kita melakukan tindakan berdosa. Dosa itu bukan hanya karena kita melakukan tindakan berdosa. Itu juga kalau kita melakukan apa? Pemikiran berdosa. Ya. Pemikiran berdosa. Ya, itu juga menyebabkan kita sudah berdosa. Walaupun kita belum bersinah, tapi dalam pikiran kita itu berdosa. Dan yang ketiga, dosa itu mungkin tindakan perbuatan yang benar, tapi dengan motivasi yang salah. Ya, dengan motivasi. Dan ini dia ya. Dia motivasinya supaya dikenal, supaya diketahui. Dia berdiri ya. Dia berdoa dan motivasinya itu supaya dia ditinggikan. Dia merasa dirinya apa? Benar. Ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri. Ya, orang Farisi merasa dirinya benar. Ya, orang Farisi merasa dirinya benar, tapi pemungut cukai ini merasa apa? Tidak benar. Ya, ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu," Yesus katakan ya, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara sekalian, kita melihat ada 4 karakter. Ya. 4 karakter yang kita lihat dari 4 orang dalam konteks perumpamaan tentang doa ini. Ya. Perumpamaan tentang doa ini 4 karakter. Ya. Ada persamaan perbedaan. Ada janda yang gigih. Ya. Dan orang Farisi dan pemungut cukai. Janda yang gigih dengan hakim itu katakan apa? Hadirin yang mendengarkan pada saat itu Yesus itu, murid-murid Yesus sedang mendengarkan. Tokoh utamanya daripada perumpamaan itu ada janda dan hakim. Lokasinya di suatu kota, ya dikatakan. Dan tindakan janda mengajukan kasusnya, minta supaya ada keadilan. Dan hal yang kontrasnya, hakim dipaksa untuk mendengarkan, sedangkan kontrasnya, kemudian setelah di akhir perumpamaan Yesus katakan apa? Tuhan kita itu selalu mendengarkan. Hakim yang nggak benar itu tetap dapat memberikan keputusan, apalagi Tuhan kita yang benar, yang selalu mendengarkan, dia pasti akan memberikan jawaban, ya, memberikan keadilan. Nah, di orang Farisi dan pemungut cukai, hadirinnya itu mereka dikatakan mereka yang percaya kepada dirinya sendiri secara fokus, walaupun ada murid-murid Yesus, tapi sekarang untuk dapat fokus siapa yang akan dengarkan, itu mereka yang percaya, terlalu percaya atau merasa bangga pada dirinya sendiri. Tokoh utama dalam perumpamaan tersebut orang Farisi dan pemungut cukai. Lokasinya di dalam Ka'bah, lokasi daripada perumpamaan tersebut. Tindakan apa? Orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama bertindak apa? Sama-sama beribadah. Hal yang kontras, orang Farisi meninggikan diri, sedangkan pemungut cukai yang merendahkan diri. Ya. Dan di dalam sini kita lihat bahwa tujuan doa daripada sang janda adalah mohon keadilan, kesalahan yang telah dibuat kepadaku. Dia membelalah aku. Dan disinilah bicara tentang pentingnya doa, ketekunan, kegigihan dalam berdoa. Dan akhir perumpamaan apa? Sebuah pertanyaan. Jika anak manusia datang, adakah ia mendapat iman? Adakah dia melihat umat-umat Tuhan yang masih gigih berdoa? Ini templakan juga buat saya dan kita semua ya. Adakah kita tetap gigih? Gigih dalam berdoa. Mendoakan sesama. Mendoakan siapa saja. Mendoakan pendeta Anda. Dimanapun Anda berada ya, mendoakan pendeta Anda. Adakah ada iman di bumi?
Lalu penekanannya pada awal. Penekanan daripada perumpamaan ini ada pada awal. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu penekanannya. Penekanan daripada perumpamaan yang pertama. Tujuan doa di orang Farisi dan pemungut cukai, mohon rahmat. Jadi kalau janda mohon keadilan, tapi orang Farisi yang diterima, yang diterima permohonan mereka itu, ini bicara tentang orang yang diterima ya. Janda dan bukan orang Farisi, pemungut cukai maksud saya. Pemungut cukai minta agar dapat rahmat. Kesalahan aku orang berdosa, Tuhan, aku orang berdosa. Itulah dia. Dan pentingnya doa di sini adalah kerendahan hati kita dalam berdoa. Kerendahan hati dalam berdoa. Dan akhir perumpamaan adalah sebuah janji, bukan lagi sebuah pertanyaan, tapi sebuah janji. Siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan penekanan daripada perumpamaan ini bukan pada awal, tapi pada akhir. Sama ayatnya ya, penekanannya pada akhir. Apa yang menutup perumpamaan ini adalah sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi inilah saudara sekalian ya, empat karakter ya yang dapat kita lihat ya. Yang seorang adalah seorang hakim. Yang pertama karakter sang hakim, dia katakan sendiri, dia sendiri yang bilang, aku tidak takut akan Allah. Aku tidak menghormati siapapun. Lukas 18 ayat 4. Dan alasannya, kenapa dia mau mendengarkan sang janda? Ayat 5, janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia. Baiklah aku memberikan keadilan kepadanya. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Menyerang dari kata hypopiatse. Artinya memukul bagian bawah mata ya. Luka dan lebam yang disebabkan oleh petinju yang saling pukul, menghitamkan mata dan melumpuhkan orang tersebut. Jadi artinya menyerang di sini apa? Ya, bahasa Inggrisnya Lukas 18 ayat 5 di Jerusalem Bible katakan, I must give this widow her just rights since she keeps pestering me. Aku harus memberikan kepada janda ini apa? Keadilan ya. Keadilan supaya jangan sampai apa? Jangan sampai dikatakan, or she will come and slap me in the face. Slap me in the face. Memukul muka adalah metafor untuk mempermalukan saya. Dengan kata lain, janda yang bermohon, hakim yang pada akhirnya memberikan keadilan, oleh sebab ya hakim itu berfokus kepada dirinya sendiri. Bayangkan, saudara, Tuhan kita itu bukan berfokus kepada dirinya sendiri. Karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan kepada kita, anak yang tunggal, ya, dengan kata lain. Jadi, kalau sedangkan hakim yang nggak benar ini, hakim yang tidak benar ini saja mau memberikan kebenaran atau keadilan, bagaimana dengan Allah yang benar? Ya, bagaimana dengan Allah yang benar, yang sangat-sangat mengasihi kita? Kita melihat juga bagaimana selain hakim yang tidak benar, atau bahaya berikutnya adalah orang yang merasa benar. Hakim itu memang tidak benar, dia bilang sendiri. Tapi orang Farisi, dia katakan apa? Dalam pernyataan sendiri, dia merasa benar. Ya, aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10% dari penghasilanku. Dan kenapa dia berdoa? Ya, kenapa dia berdoa? Alasannya dia untuk berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Waduh, Thanksgiving prayer. Ya, dia berterima kasih seakan-akan. Apa salahnya mengucap syukur? Apa salahnya mengucap syukur dalam doa kepada Allah? Ya, apa salahnya? Masalahnya ini dia. Kita lihat bahasa Indonesia cuma katakan apa ya? Aku mengucap syukur, dia katakan ya. Aku mengucap syukur. Allah, aku mengucap syukur kepada. Kalau kita pelajari dari bahasa asli, bahasa Inggrisnya menarik sekali. New American Standard Bible, Luke 18 verse 11 katakan apa? The Pharisee stood and was praying to himself. Ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, begini bahasa Indonesia ya. Tapi dia dengan kata lain, dia dari bahasa aslinya, dia bukan sedang berdoa kepada Allah. Atau berfokus, doanya bukan berfokus kepada Allah, tapi fokus doanya itu untuk meninggikan dirinya sendiri. Seperti sang hakim, doa orang Farisi ini berfokus, berpusat kepada dirinya sendiri. Itu masalah. Nah, tapi beda sekali tentunya dengan doa janda yang mencari kebenaran.
Ya. Karakter sang janda tidak tertulis. Tidak ditulis apa-apa pun tentang apa yang dia akui tentang diri. Tidak ditulis apapun. Tapi alasannya bermohon, dia katakan apa? Grant me justice against my adversary. Belalah aku terhadap lawanku. Belalah keadilan bagiku. Berikanlah keadilan bagiku. Oleh sebab terhadap lawanku. Nah, apakah salah mencari keadilan atau kebenaran? Amsal 21 ayat 15 katakan, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Menakutkan. Jadi keadilan adalah satu hal yang selalu apa? Harus dicari. Keadilan harus selalu diberikan khususnya kepada para janda, ya. Yang gampang apa? Gampang digunakan atau dieksploitasi dan lain sebagainya. Ulangan 10 ayat 17 sampai 18 itu firman Tuhan, kita sudah sering pelajari dan sudah pernah baca itu. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang kuat, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda. Jadi janda, ada hakim yang apa? Hakim yang tidak benar, orang Farisi yang merasa benar, ada janda yang mencari kebenaran, dan terakhir, kita dapat melihat, saya tidak sempat translate ke dalam bahasa Indonesia, yang terakhir ini ya, adalah pemungut cukai yang merasa tidak benar, tapi dia merasa tidak benar, dia katakan dalam perkataan dia sendiri dalam Lukas 18 ayat 13, aku orang berdosa, dia merasa tidak benar, saudara. Tidak seperti janda mencari kebenaran, tapi sekarang dia merasa tidak benar, aku bukanlah orang yang benar. Aku adalah orang berdosa. Dan permohonannya untuk berdoa untuk apa? Ya Allah, kasihanilah aku. Kasihilah, have mercy on me. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Mercy atau belas kasihan. Dari kata hilasteti, ya. Yaitu artinya apa? Mendapatkan apa? Pengampunan. Jadi kasihani, minta kepada Allah pengampunan, ya. Ya, bagi pemungut cukai ini, Allah memiliki kuat dan kuasa untuk menghukum dia. Ya, dan satu-satunya yang dapat dia lakukan itu memohon pengasihanan dari Tuhan. Memohon pengampunan agar supaya dosa-dosanya itu dapat apa? Dihilangkan. Memohon pengampunan agar dia dapat dihidupkan kembali dari kematian rohaninya. Ya, saudara-saudara, kita dapat melihat di 4 karakter di dalam dua perumpamaan ini. Hakim, ya, yang tidak takut siapapun, dia hanya yang dia pikirkan adalah reputasinya, ya. Alasannya berdoa adalah, ya. Lalu kemudian orang Farisi, karakternya apa? Karakternya dia merasa benar daripada orang lain. Alasannya untuk berdoa, dia berucap syukur, tapi sesungguhnya hanya untuk meninggikan dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan sang janda? Karakternya tidak dikatakan apa-apa. Dan alasannya untuk berdoa agar ada keadilan. Dan seperti juga pemungut cukai. Karakternya dia merasa sebagai orang berdosa. Dan alasannya untuk berdoa adalah untuk mendapatkan rahmat, pengampunan dari Tuhan. Apakah yang Tuhan ingin dari masing-masing kita? Ya. Mika 6 ayat 8 sudah katakan, ya, bahwa hai manusia, yang telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kalau Tuhan kita adalah Allah yang adil, maha adil. Ya. Allah yang benar. Ya. Allah yang benar, yang menuntut keadilan dan kebenaran, dengan kata lain. Menuntut keadilan dan kebenaran. Pada saat kita bermohon kepada Allah yang adil, yang menuntut kita untuk bersikap adil, yang menuntut kita untuk bersikap benar, kita bermohon kepada Dia. Adakah Dia akan katakan tidak kepada kita? Tentu saja tidak, ya. Kalau Dia menginginkan sesuatu, itu adalah sesuatu yang sudah merupakan karakter Allah kita. Pada saat Dia menghendaki keadilan, kebenaran, kesetiaan, kerendahan hati, Dia adalah Allah yang rendah hati. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang benar dan adil. Maka pada saat kita bermohon kepadanya, Dia akan memberikan. Ya. Kita akan menghadapi tantangan demi tantangan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Dan sementara kita berjalan menuju ke kerajaan yang Dia sudah siapkan, marilah kita seperti janda yang gigih tersebut. Dan dengan kerendahan hati seperti pemungut cukai, kita selalu datang
selalu datang bergulat, ya, bergulat dengan Allah kita. Tuhan, berikanlah kepadaku selalu kekuatan. Aku lemah, ya, aku selalu berdosa, aku lemah. Pada saat kita minta, Tuhan akan memberikan kepada kita. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua untuk tetap berdoa dengan gigih, ya, kepada umat-umat Tuhan lainnya dan kepada siapa saja. Dan dengan doa-doa tersebut, maka itu dapat membawa kita untuk memperoleh kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.